Aksi kuranmor yang meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah Polsek Muncar Banyuwangi, yang telah menggasak 2 unit sepeda motor Honda Scoopy dan 1 unit sepeda motor Yamaha Pixen, akhirnya dapat dibekuk oleh tim reskrim Macan Blambangan, baik pelaku maupun penadahnya. Bahkan salah satu pelakunya terpaksa didor karena hendak melarikan diri, sehingga saat konferensi pers harus naik kursi roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini Satreskrim Polresta Banyuwangi melaksanakan press conference atas keberhasilan tim sus respon Macan Blambangan, tim sus respon Macan Blambangan Polresta Banyuwangi, yang beberapa hari yang lalu alhamdulillah berhasil melakukan pengungkapan terhadap pelaku pencurian dengan keberatan khusus spesialis kuranmor, sekaligus antara pelaku utama dan penadahnya. Ini berdasarkan adanya 2 laporan polisi yang ada di Polsek Muncar. TKP-nya ada di Muncar, dua-duanya. Tersangka dalam perkara ini yang dilakukan penangkapan ada 2 orang, satu inisial S sebagai pelaku utama atau pemetik, kemudian ada pelaku inisial M sebagai selaku penadah. Modus operandi daripada kedua pelaku ini, tersangka S selaku pelaku utama itu melakukan pencurian dengan cara masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela atau pintu, dan kemudian setelah berhasil masuk, dia akan mencari dan mencuri kunci kontak daripada sepeda motor itu dan kemudian membawa lari. Kemudian sedangkan untuk pelaku penadahan inisial M ini, perannya adalah menampung semua hasil pencurian daripada pelaku S ini dan kemudian menjual kembali. Hasil pendataan yang kita lakukan, kedua pelaku ini tidak hanya melakukan di 2 TKP yang kita sedang tangkap saat ini, tapi ada 23 TKP lainnya yang sudah kita datakan, dan sebagian besar ada wilayah hukum Polsek Muncar, Tegadelimo, dan Kluring. Tentunya seluruh barang bukti yang sudah ada dalam perkara ini sedang kita lakukan pencarian, dan kemudian nanti para pelaku ini juga akan dikenakan pidana maksimal, terutama untuk pemetik, karena berdasarkan data yang ada yang bersangkutan dengan aktivis sebulan sekali keluar masuk tahanan atau lapas, dan beberapa kasus diputus di Banyuwangi. Kronologis dan hal-hal lain yang belum saya sampaikan nanti akan disampaikan secara lengkap melalui Humas. Barang bukti yang saat ini sudah diperoleh ada 3 unit sepeda motor, kemudian ada kunci T sebagai sarana untuk melakukan pencurian, kemudian juga ada HP, juga ada plat nomor dan surat-surat kendaraan yang berhasil disita dari yang bersangkutan. Mungkin itu sementara untuk info awal. Sasarannya pelaku ini random apa diawasi sebelumnya? Ya, tentunya ini karena dia mencongkel rumah, pastinya ada sebuah rencana dulu tentunya, karena sifatnya tidak ambil di luar, tapi congkel rumah. Artinya kalau penjahat itu sudah berani congkel, sudah berani dobrak, itu tentu punya mentalitas yang berbeda. Ya, artinya dia sudah punya perkiraan-perkiraan. Dan 11 kali itu kuranmor semua ada? Iya, sudah diputus. Dari 23 TKP itu mulai tahun berapa? Untuk yang kita tangkap ini kasus di bulan September dan Januari. Ini perlu disampaikan rekan-rekan bahwa kami menindaklanjuti adanya kejahatan curanmor yang masuk ke Polres maupun Polsek. Kita sudah bentuk tim sus sebetulnya, dan tim sus ini terus bekerja, terutama di malam hari mereka itu bergadang, tidak pulang,
memang kita kunci di lapangan untuk memonitor ya pergerakan-pergerakan orang-orang yang memang kita curigai sebagai pelaku. Makanya kronologis penangkapan ini pun betul-betul hasil daripada proses itu tadi ya. Jadi bukan sebuah proses yang mudah menangkap 2 orang ini, tapi cukup keras ya kerjanya teman-teman di lapangan melakukan pengendapan istilahnya. Ada beberapa hari waktu yang mereka lakukan di lapangan sampai akhirnya bisa tertangkap pelakunya. Cukup lincah, cukup licin ya. Baik, itu saja sementara. Ya. Ya. Belakangan ini kan cukup panas juga. Ada himbauan mungkin buat masyarakat. Ini saya hadirkan Pak Kasat Dimas untuk menyampaikan pesan-pesan Kaptibas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Rekan-rekan sekalian, saya sekaligus mengenal diri dari warga Polresta Banyuwangi. Nanti mungkin kita sering bertemu terkait kasus pencurian maupun penggeledahan ini. Memang sangat mungkin terjadi kasus ini meningkat apabila masyarakat kita masih belum bisa menerapkan prinsip-prinsip menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Menjadi polisi bagi dirinya sendiri itu tidak harus dia berseragam polisi, enggak. Tapi pola pikir mencegah terjadinya suatu tindak pidana, yaitu mengurangi bertemunya niat dengan kesempatan. Langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat kita untuk bisa menjadi polisi bagi diri sendiri adalah: satu, bisa mengantisipasi supaya jangan sampai barang mewah, barang berharga, barang yang penting bagi dirinya dibiarkan tanpa keamanan sama sekali. Contohnya, kalau motor tidak ada kunci tambahan. Terus kalau rumah misalkan tidak terpasang sistem alarm atau sistem visualisasi berupa CCTV dan sebagainya. Yang terpenting lagi adalah pola pemikiran masyarakat kita yang dulunya sudah dipakai oleh pendahulu kita, yang masyarakat terdahulu, yaitu adalah sistem pengamanan lingkungan yang disebut sekarang ini adalah satkamling ya, siskamling yang intinya di dalamnya ada poskamling dan satuan pengamanan lingkungan sebagai pelaksananya. Nah, itu kalau memang kita ingin mengurangi atau menurunkan jumlah kejadian-kejadian kriminalitas dengan kebersamaan masyarakat, yakin dan percaya Banyuwangi insya Allah mudah-mudahan dengan upaya itu, maksud dan niatan baik itu bisa menekan maupun mencegah terjadinya kriminalitas. Demikian, mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kompol Purnawirawan Kasat Bimas Polresta Banyuwangi. Ya, alhamdulillah bisa kembali.